Baik Bapak Ibu, jika pada saat minggu kemarin kita baru saja disampaikan khotbah oleh Bapak Gembala, di mana ada tiga slogan atau tiga ungkapan. Yang pertama adalah aku telah melihat Tuhan. Yang kedua, kami telah melihat Tuhan. Yang ketiga, ya Tuhanku, ya Allahku. Dari pribadi kepada kelompok, lalu kepada yang tidak mempercayai, sehingga ada pengakuan ya Tuhanku, ya Allahku. Penampakan Yesus adalah fakta atau bukti yang tidak terbantahkan, di mana Yesus dapat hadir dimanapun, kapanpun, dengan cara bagaimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kali ini penampakannya kepada murid-murid di Danau Tiberias yang sedang melakukan pekerjaan. Kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di situ. Yesus menampakkan diri ada kepada 7 orang. 7 orang. Kepada 7 orang di situ, di pantai tersebut ada 7 orang yang sedang memilih untuk melakukan pekerjaan mereka. Memilih untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari dengan tujuan kita tidak tahu apa, tetapi pastinya untuk mengisi perut. Untuk mengisi perut mereka, dan juga Petrus ini memang berlatar belakang. Dia punya pekerjaan adalah memang penjaga ikan atau nelayan. Dan di mana setelah penampakan sebelumnya, mereka masih menunggu perintah dari Yesus untuk selanjutnya apa lagi. Sehingga saya melihat di sini murid-murid tidak bermalas-malasan. Dia tidak bermalas-malasan, tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Yang berikutnya ada kalimat, aku pergi menangkap ikan. Terus kata murid-murid yang lain, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Petrus ini, dia sebelumnya menyangkal Yesus. Sebenarnya, kalau macam saya melihat, pasti murid-muridnya ada mempunyai rasa bahwa ini dia menyangkal Yesus, berarti kami tidak ingin berteman lagi dengan dia. Tetapi di sini murid-murid berkata, kami pergi juga dengan engkau. Ada saling mendukung, saling menopang, walaupun sudah pernah murid tersebut menyangkal Tuhan Yesus. Saling membangun dalam perkataan dan juga hubungan dalam perbuatan. Bukan hanya kami pergi dengan engkau, iya sudah nanti kami ikut, tetapi tidak ikut, tinggal di tempat. Di ayat yang ketiga, bagian yang B-nya, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Walaupun tidak menangkap apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, di sini murid-murid Yesus, ada 7 orang ini, mereka tidak meninggalkan Petrus atau tidak meninggalkan satu sama lain. Mereka tetap bersama-sama. Ini menggambarkan atau memberikan kita juga sebuah pelajaran
saling mendukung dalam melaksanakan apapun di gereja ini. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Yang berikutnya, belajar dari Petrus. Yang tadi saya sudah sampaikan, walaupun dia menyangkal Yesus, tetapi Petrus ini tidak diam. Bapak Ibu, beda dengan Yudas. Yudas karena dia sendiri, dia tidak ingin terlibat dengan murid-murid sehingga iblis pakai dia. Iblis pakai dia. Dan akhirnya dia bunuh diri. Tetapi Petrus tidak mau seperti itu. Walaupun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, dia akan kembali kepada komunitasnya. Kita juga di sini, kalaupun seandainya ada hal-hal yang mari kembali ke gereja. Siapa yang mendukung kita? Jemaat di gereja. Walaupun cuma hanya lewat WA atau mendukung saya dalam doa, kita harus saling mendukung. Itu yang pertama. Yang keempat, murid-murid harus saling mendukung dan bekerja sama. Dalam hal ini, jemaat kita harus saling mendukung dan bekerja sama. Di ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paus?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ada pengakuan dari murid-murid. Ini kalau seandainya orang sudah pergi mencari, saya lihat yang biasa di sini, yang biasa menyampaikan untuk biasa pergi cari itu Pak Pendeta Yos ya. Pak Pendeta Yos kalau seandainya biasa menyampaikan kesaksian bahwa dia dulunya pernah mencari ikan dan lain-lain. Itu kalau macam malam sampai pagi tidak dapat, pasti dia berusaha untuk paling tidak dapat satu saja. Karena pulang di rumah kan pasti orang tanya, ada dapat satu saja. Walaupun cuma satu, yang penting dapat. Tetapi di sini ayat 5 dan ayat 6 ini pengakuan kita serta sikap hati kita. Adakah kita mau jujur mengaku? Kadang tidak ada, tapi tong bikin diri macam ada. Kedekatan kita dengan seseorang pasti akan membuat kita peka mendengar suara Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, saya punya rumah ini kan lantai 2. Jadi kalau seandainya ada yang turun dari tangga-tangga itu, saya tahu siapa yang turun. Dia punya hentakan agak sedikit berat, itu pasti saya punya suami. Oh, ini suami yang turun. Tapi kalau macam dia hentakan agak ringan-ringan, itu pasti sedikit anak-anak. Itu yang saya bilang tadi. Kedekatan kita dengan seseorang pasti membuat kita akan peka. Namun di sini karena kebutuhan jasmani murid-murid ini, sehingga mereka tertutupi dengan kehadiran Tuhan. Padahal ini Tuhan sudah berbicara. Adakah, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka berapa lama dengan Tuhan? Tiga setengah tahun mereka dengan Tuhan. Tapi mereka tidak peka mendengar suara. Adakah kamu mempunyai lauk? Dia jawab, tidak ada. Cara kehadiran Tuhan bisa lewat apa saja. Bisa lewat sapaan, bisa lewat teguran, bisa lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tuhan bisa pakai siapa saja
di Brina sana untuk tegur kita. Bisa. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tegur kita. Murid-murid walaupun tidak mengetahui bahwa itu Tuhan, namun mereka tetap rendah hati. Rendah hati. Mereka tidak tahu ini Tuhan. Dan mereka tidak tahu ini siapa ya. Kami sudah mencari dari malam sampai pagi bahwa suruh lagi buang. Emangnya itu siapa? Di situ dikatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Tetapi karena mereka rendah hati. Kita, kalau seandainya kita punya masalah, baru orang datang tegur kita, itu siapa jadi? Saya sudah bikin yang benar kok. Di sini murid-murid rendah hati dan taat. Rendah hati saja tidak cukup, harus taat. Mereka bisa menerima masukan. Apakah ada dalam kalimat situ dikatakan bahwa Tuhan kami sudah mencari dari malam, kami tidak mau lagi, mungkin kami buang agak sedikit ke jauh ke sana? Tidak ada. Mereka tinggal langsung tebar. Bayangkan, mereka taat. Ketaatan. Sikap hati murid-murid atau sikap hati kita taat akan membuahkan hasil. Poin yang ketiga, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Di sini poinnya menghargai kehadiran Tuhan. Kadang ketika kita mendapat masalah, baru kita mengingat Tuhan. Kadang ketika ada mujizat, oh itu Tuhan. Yohanes ini adalah murid yang paling tanggap. Tetapi Petrus adalah murid yang paling berani. Kemarin itu, di minggu kemarin, saya barusan ketika Bapak Lumba, saya barusan dengar lagi Thomas. Thomas ini hampir 11-12 ya, dengan Petrus. Dia juga salah satu orang yang mau mati untuk Yesus sebenarnya. Jadi di antara 12 murid itu masing-masing mempunyai skill masing-masing. Ada yang paling berani, ada yang tanggap, dan itu juga mungkin untuk setiap kita jemaat. Ada yang ketika pada saat cepat dia protes lagi kembali untuk dia punya juri. Masing-masing kita punya skillnya masing-masing. Ada yang ketika pada saat waktu kerja bakti dia sudah datang duluan. Dan Tuhan memperlengkapi kita dan kita punya kelebihan masing-masing. Tidak usah iri dengan orang punya kelebihan. Oh, dia bisa MC, dia bisa bawa firman, dia bisa ini, dia bisa itu. Jangan iri. Tuhan sudah memberikan masing-masing kita punya kelebihan. Kalaupun Tuhan memberikan satu, Bapak Ibu, setiap kita masing-masing mempunyai talenta. Tidak mungkin tidak. Setiap kita masing-masing mempunyai talenta. Tetapi bagaimana untuk kita mau dipakai Tuhan sehingga talenta itu dia berbuah dan bertambah banyak. Kalau kau simpan saja talentamu di situ, maka tidak akan mungkin bisa bertambah banyak. Ada cara menghargai kehadiran Tuhan yang dilakukan oleh Petrus karena merasa ketidaklayakannya, yaitu ia langsung memakai baju dan terjun ke laut untuk menemui Tuhan dan
Bapak Ibu, ketika pada saat kemarin kegiatan Paskah yang dibikin oleh panitia hari-hari besar gerejawi, itu ada anak-anak sekolah minggu yang mereka dalam hal ini panitia membuat kegiatan fashion show, tetapi bertemakan pakaian gereja. Pakaian gereja. Sopan nggak kemarin mereka punya pakaian-pakaian? Ada yang lihat, ada yang pakai rok pendek. Ada yang pakai celana-celana kuntung-kuntung. Di situ kita punya anak-anak untuk menghargai ketika pada saat datang di rumah Tuhan. Sopan. Kalau Bapak Ibu mau pergi acara pernikahan, mungkin acara pernikahan 1 bulan, 2 bulan, pasti menyiapkan pakaian sudah 1 bulan, 2 bulan. Lalu kenapa untuk raja di atas segala raja tidak menyiapkan yang terbaik? Pakai saja. Tuhan tahu kita punya hati. Menghargai kehadiran Tuhan di dalam rumah ibadah dengan cara berpakaian. Dan satu lagi, Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, Petrus ketika Yohanes memberitahukan bahwa itu Tuhan, Petrus lalu terjun ke dalam danau, menggambarkan ketika pada saat kita ingin bertemu dengan Tuhan, apakah kita harus lama-lama? Apakah tunggu nanti jam 9 lonceng bunyi dulu baru kita orang datang ke gereja? Ibadah itu dimulai jam 9, bukan jam 9.15. Kalaupun seandainya kita sudah punya sikap hati untuk mau datang ibadah, pasti kita akan mempersiapkan betul-betul dari rumah bila perlu kita datang jam 7. Saya yakin di masa Indonesia tidak ada yang seperti ini. Semua kita datang tepat waktu. Amin. 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 Ya, Tuhan mendengar. Dan murid-muridnya juga, murid-murid yang lain juga berusaha untuk mempercepat perahu mereka. Saya membaca bagian ini, saya bersyukur sekali, puji Tuhan saya dikasih ini oleh Bapak Gembala, dikasih jadwal. Banyak sekali di dalam yang dapat kita lihat dan kita bisa lakukan dalam kitab ini. Tentang cara berpakaian, tentang waktu ibadah, tentang saling mendukung, bekerja sama. Murid-murid di sini mempercepat perahu mereka. Ayat yang 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh dengan ikan itu. Yang berikutnya, poin yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kehadiran Tuhan merupakan sumber segala berkat. Waktu 2 atau 3 minggu yang lalu, waktu Bapak Gembala datang ke kami punya konsel, di situ kami ada sempat sharing tentang Thomas yang mencucukkan tangannya ke dalam tangan atau lambungnya, dan juga terkait dengan ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Bayangkan ya, sebelum Tuhan bertanya,
sebelumnya Tuhan bertanya kepada mereka, apakah kalian mempunyai lauk pauk? Tetapi ketika pada saat mereka tiba di pinggir danau, di situ semua sudah tersedia. Luar biasa, bukan? Sudah ada api, arang, dan di atasnya sudah ada ikan. Dalam hal ini, Yesus telah menyiapkan segala kebutuhan mereka karena mereka sudah taat untuk membuang jaring sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Dan Yesus begitu peduli kepada mereka. Bukan hanya kepada mereka, kepada kita juga pada saat ini. Yesus sangat peduli kepada kita. Tuhan menginginkan agar berkat yang Dia sudah berikan dapat kita berikan juga kepada Dia untuk dapat dinikmati bersama-sama. Bapak Ibu, ikan ini sudah ada, roti sudah ada, tetapi Tuhan bilang apa? Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu. Bukankah ikan ini sudah ada di atas api? Iya kan? Ikan dengan roti sudah ada di atas api. Sedangkan ikan yang dari sana baru datang dari perahu, dan itu murid-murid baru tarik jalan. Tapi Tuhan mau kasih yang kalian punya, kasih yang Bapak Ibu punya, bukan yang Tuhan punya. Dia punya, Dia sumber segala berkat, tetapi kasih yang ada pada kita. Untuk apa? Untuk dinikmati bersama-sama, bukan nikmati sendiri-sendiri. Kalau kau punya ada, kau kasih datang ke gereja, sehingga dari gereja bisa menyediakan untuk dapat kita nikmati bersama-sama. Bukan kau harap orang itu saja terus yang kasih, orang itu saja terus yang kasih. Tapi juga gambaran ini selain untuk membawa berkat atau jasmani untuk kita nikmati bersama-sama, tapi juga membawa hasil jiwa-jiwa kita. Apa ya? Bapak Ibu Saudara Tuhan, apakah ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan? Ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan? Tuhan punya ada sendiri, tetapi Tuhan mau yang kamu punya bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati 153. Saya tidak membahas angka itu karena masing-masing tafsirannya sendiri-sendiri dan begitu banyak tafsiran. Apakah kita sudah menjadi berkat untuk gereja kita dengan pelayanan kita, dengan waktu kita, ataukah kita sudah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Oke lah kalau jiwa tidak bertambah dalam gereja ini, tetapi yang menghitung, yang menilai itu Tuhan yang menilai. Yang berikut, kehadiran Yesus di situ, Ia juga melayani mereka dengan baik. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka sudah tahu ini Tuhan. Setelah mereka merasakan ada berkat, ada mujizat, dan mereka sadar itu Tuhan. Kehadiran Yesus di situ juga melayani mereka dengan baik.
Tapi Kristus menunjukkan dirinya hidup dengan makan dan melayani. Penerapan dan kesimpulannya. Apakah dalam keluarga, dalam jemaat, dalam tempat kerja, atau tempat tinggal di sekitar kita, yang pertama, apakah kita sudah bersama-sama bersepakat saling mendukung dalam melakukan pekerjaan, pelayanan, atau kita berjalan sendiri-sendiri? Yang berikutnya, apakah sikap hati dan kejujuran kita sudah kita sampaikan kepada Tuhan terkait dengan kondisi apa yang kita alami, sehingga Tuhan memberikan berkat itu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Butuh dengan ingin itu beda, kadang beda tipis. Yang berikutnya, apakah penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan sudah kita berikan ketika pada saat hadir di gereja, mulai dari awal sampai dengan akhir ibadah, menghargai keberadaan Tuhan di dalam gereja. Jika kita mengutamakan Tuhan dalam segala kegiatan kita, maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita tidak pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah, seingat siapa punya lagu kesukaan Ibu Leli kalau tidak salah, apa yang tak pernah kita lihat dengan mata, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ada amin? Ada amin? Jangan sampai pesertanya ada amin, ada yang tak amin kalau dia bilang ada. Berikutnya, apakah dalam keluarga, dalam jemaat, dalam tempat kerja, dan tempat tinggal kita sudah berikan apa yang harusnya menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan yang Tuhan punya. Tuhan pemilik langit dan bumi. Yang tidak ada dia bisa buat jadi ada. Yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Bukan hanya kita menyerap berkat-berkat dari Tuhan saja. Seperti spons, dia tinggal menyerap saja. Dia tidak mau untuk keluarkan. Mari menjadi dekat dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan dalam segala kegiatan pelayanan kita. Anda jadi berkat bukan hanya untuk di gereja saja, di kantor bisa jadi berkat juga, di tempat tinggal bisa jadi berkat juga. Tuhan hadir dan turut bekerja dalam semua kehidupan kita, sehingga jangan melihat dan percaya. Jika di minggu kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, aku telah melihat Tuhan. Terus yang berikutnya, kami telah melihat Tuhan. Yang berikutnya, ya Tuhanku, ya Allahku, karena sudah melihat baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun
percaya. Kali ini yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan bersama-sama dalam kita, dalam kehidupan kita. Apapun itu, baik ketika pada saat kau tidak dapat ikan, baik ketika pada saat kau dapat ikan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka di sini saya menyimpulkan tidak harus merasakan baru percaya, tetapi selalu ada meyakini bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Tuhan selalu menolong. Tadi pujian yang disampaikan, Tuhan selalu menolong. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah Roh Kudus yang menolong kita semua, jemaat Tuhan, bahkan kami yang berada di bagian depan, bahkan saya sebagai penyampai kebenaran firman Tuhan, untuk dapat melakukan dalam kehidupan kita setiap hari.